Kak Fahmi, masalahnya nih saya usaha udah lama jalannya, bukan baru mulai loh. Gimana nih cara mulainya? Kita mesti mulai dari mana gitu? Ya, selamat bergabung kembali teman-teman TDA di video series Laporan Keuangan Sederhana untuk UKM. Oke teman-teman, tadi di video sebelumnya kita sudah paham bahwa ada dua langkah yang perlu kita lakukan agar kita bisa membuat laba rugi dan neraca. Nah, langkah yang pertama adalah riset atau setel ulang neraca bisnis, dan langkah yang kedua adalah input transaksi ke jurnal. Dan kita akan mulai membedah atau mengulas langkah pertama, yaitu riset atau setel ulang neraca bisnis. Oke, teman-teman, saya akan kembali mengingatkan kembali ya analogi ini teman-teman ya. Neraca bisnis adalah buku, ya, sedangkan laporan laba rugi adalah halaman-halaman yang membentuk buku. Nah, kan pertanyaannya teman-teman gini, Kak Fahmi, bisnis saya ini udah jalan katakanlah misalnya ya 2 tahun gitu. Jadi artinya adalah 24 bulan ini gitu ya. Jadi mestinya nih buku saya ini harusnya udah keisi 24 halaman gitu. Nah, apakah gitu ya? Apakah saya harus kembali melacak semua transaksi yang terjadi di bisnis saya? Ya, dari sejak bisnis saya pertama didirikan, ya berarti dituliskan dari halaman 1 terus sampai halaman 2, halaman 3 dan seterusnya sampai dengan terisi halaman 24 gitu kan ya. Nah, apakah harus kayak gitu ya? Nah, kalau memang teman-teman mampu melakukan itu ya silakan saja. Tapi saya yakin ya, teman-teman nyaris tidak mungkin melakukan itu. Kenapa? Karena nyaris sangat sulit sekali bagi kita melacak semua transaksi yang terjadi di bisnis kita kemarin-kemarin gitu. Ya, itu sulit banget gitu kan. Nah, sehingga ya kita punya satu metode lain yang lebih mudah. Nah, jadi yang kita lakukan itu bukan ya, kita bukan menuliskan ulang halaman 1 sampai halaman 24, bukan. Tapi kita mau merangkum ya apa yang terjadi dari halaman 1 sampai dengan halaman 23, kemudian rangkumannya kita tuliskan di halaman 24. Nah, analoginya seperti itu teman-teman. Nah, jadi sekali lagi ya, kita bukan mau menuliskan apa yang terjadi di halaman 1 ditulis 2 dan sampai halaman 23, 24. Enggak, bukan gitu ya, karena itu sangat sulit. Tapi kita cukup merangkum yang terjadi dari halaman 1 sampai dengan 23, rangkumannya kita tuliskan di halaman 24. Jadi analogi dari konsep riset neraca bisnis adalah seperti itu teman-teman sekalian ya. Nah, jadi kalau kita kembali ya ke anatomi dari neraca bisnis, sebelah kirinya adalah aset, sebelah kanannya hutang dan modal. Yang kita lakukan saat riset neraca bisnis sesungguhnya sesederhana kita menghitung berapa nilai total dari aset, hutang dan modal dari bisnis kita saat ini. Ya, gitu teman-teman ya. Jadi definisi dari riset neraca bisnis adalah kita menghitung berapa total nilai aset, hutang dan modal dari bisnis kita saat ini. Gitu teman-teman ya. Nah, dalam melakukan riset neraca bisnis ya, ada 3 kaidah yang perlu untuk kita terapkan. Kaidah yang pertama adalah faktual. Jadi saat melakukan riset neraca bisnis, kita perlu memastikan bahwa kita melakukannya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Ya, jadi bukan direka-reka, bukan mengada-ngada begitu ya, tapi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Maksudnya gimana? Contohnya gini, misalnya, kayak nih, saya mau melakukan riset neraca bisnis per hari ini. Gitu. Maka nanti kan kita akan perlu melihat misalnya berapa saldo rekening BCA kamu, gitu, berapa saldo rekening BCA bisnis kamu, gitu. Oh, ini saldonya adalah 100 juta misalnya. Tapi cantuminnya nanti jangan 100 juta deh Kang, kurangin aja jadi 80 juta. Nah, jangan ya teman-teman ya, itu malah akan membuat neraca kita nanti menjadi tidak akurat karena tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jadi lakukan memang secara faktual sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Gitu. Nah, kaidah yang kedua adalah aktual sesuai dengan kondisi saat ini. Sesuai dengan kondisi saat ini gitu. Contohnya gimana? Tadi ya misalnya rekening deh. Oh, wah rekening BCA saat ini berapa? 100 juta.
Tapi kalau kemarin tuh ada sampai 150 juta loh. Cantumin yang kemarin aja deh, lebih banyak ya, kedengarannya lebih bagus gitu ya. Nah, jangan teman-teman ya, cantumkan saja sesuai dengan kondisi saat ini, saat teman-teman sedang melakukan riset neraca bisnis. Jadi itu ada kaidah yang kedua, aktual. Kaidah yang ketiga apa? Menyeluruh. Tidak ada yang terlewat. Maksudnya gimana? Contohnya gini ya. Kita lagi mau ngedata aset gitu kan ya. Aset lancar gitu ya. Oke, aset lancar. Kas. Pakai rekening apa aja? Saya pakai rekening ada 5 rekening. Ya. Oke, kemudian punya e-wallet apa aja? Saya karena menggunakan 2 marketplace maka ada 2 e-wallet gitu ya. Kemudian saya pakai juga dompet kas tunai. Betul-betul didata semuanya, jangan sampai ada yang terlewat. Begitu juga dengan hutang misalnya ya, kita punya hutang ke pihak lain, pastikan didata semuanya. Hutang ke si A sekian juta, hutang ke si B sekian juta, hutang ke si C sekian juta. Pastikan dilakukan secara menyeluruh, tidak ada yang terlewat. Nah, itulah 3 kaidah yang perlu untuk kita patuhi, yang perlu untuk kita terapkan saat melakukan riset neraca bisnis. Faktual, aktual, dan menyeluruh. Nah, bagaimana sih langkah-langkah detailnya ya? Bisa teman-teman TDA pelajari, bisa teman-teman TDA latihkan ya setelah video yang satu ini ya. Jadi di video yang berikutnya. Oke, stay tune teman-teman TDA. Terima kasih. Kali ini kita akan masuk ke langkah-langkah detailnya. Bagaimana sih langkah detail, tahapan-tahapannya saat kita mau melakukan riset neraca bisnis ya? Oke.